Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai tenses yang berikutnya, yaitu simple future tense yang terdiri dari will dan be going to, yaitu waktu yang akan datang. Oke. Kita lihat di sini, simple future has two different form in English, ya. Simple future memiliki dua bentuk berbeda dalam bahasa Inggris, yaitu will dan be going to. Nah, kedua bentuk ini sebenarnya dapat digunakan secara interchangeable, ya, bisa saling bertukaran, tetapi terkadang mereka memiliki arti yang sangat berbeda. Tapi kedua-duanya sama, will dan be going to ini mengacu pada waktu spesifik di masa depan. Rumusnya kalau misalnya untuk simple future yang pakai will adalah I dan we itu memakai shall plus verb 1, you, they, he, she, it plus will plus verb 1. Tapi di belakangan-belakangan ini shall ini sudah jarang dipakai, ya. Jadi biasanya orang pakainya will gitu, ya. Nah, sebenarnya pemakaian will atau shall nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalian bisa memakai will juga nggak apa-apa. Cuman untuk kita belajar saja, yang aslinya adalah untuk I atau we itu menggunakan shall, ya. Nah, di sini jadi contohnya, he will stop smoking. Kalau disingkat, he'll stop smoking. Pertanyaannya, will he stop smoking? Kalau she, berikutnya seperti ini, it seperti ini. Nah, kalau I pakai shall, I shall stop smoking, ya. Kalau pakai will juga sebenarnya boleh, ya. Shall I stop smoking? Nah, biasanya kalau yang untuk pertanyaan itu pemakaian shall ini masih berlaku, ya. Kecuali untuk yang statement mungkin bisa pakai will, tapi kalau yang untuk questions biasanya masih berlaku pakai shall, ya, untuk we dan I. Kemudian untuk negatifnya kalian tinggal menambahkan kata not aja, atau kalau disingkat menjadi won't, ya. Misalnya he won't stop smoking, ya. Jadi atau he will not stop smoking, boleh, ya. Jadi rumusnya gampang, ya. I, we, they, he, she, it plus verb 1. Ya, plus will plus verb 1 atau plus shall atau plus verb 1. Oke. Gampang, ya. Kalau future simple, ya cuma begini aja rumusnya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mengekspresikan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, perannya malah terbalik. Will ini malah digunakan sebagai first person, ya, yang itu yang I dan we tadi. Kemudian shall ini digunakan untuk yang second and third person, ya, untuk yang you, they, ya, dan seterusnya. Contohnya, I will not tolerate such behavior. Nah, di sini kan biasanya kalau I pakai shall, tapi kalau karena ini menunjukkan strong determination to do something, ya, tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, ini malah terbalik jadi pakai will. Kemudian you shall go to the ball, ya. Jadi ini orangnya ini memaksa untuk pergi ke pesta itu, ya. Kemudian kalau yang ini dia tidak mau toleransi perilaku yang buruk seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan sebuah tekad yang kuat, atau seperti kayak orang yang memberikan ultimatum gitu, ya. Nah, itu pemakaiannya terbalik, ya. Kemudian pemakaian shall atau will dipakai untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Misalnya, he will post the letter, shall go to Bandung tomorrow, ya, yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Oke. Jadi nanti dia akan post letter, kemudian nanti hari besok dia akan pergi ke Bandung. Kemudian kalau membuat janji pada satu waktu yang akan datang, jadi buat janji, ya, suatu janji. He will meet you by 10, dia akan bertemu dengan kau jam 10. He will help you with your homework tomorrow. Nah, ini menunjukkan janji, ya. Jadi menunjukkan adanya janji kepada seseorang pada waktu yang akan datang. Kemudian dipakai untuk menunjukkan syarat, ya. He will give you a good dictionary if. Nah, kata if di sini jika. Jadi kalau kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan ini, gitu. Jadi ada unsur persyaratannya di sini. Jadi memakai will, ya. He will give you a good dictionary if you go with him. Jadi tiga ini dipakai untuk will. Kemudian berikutnya dipakai untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau meminta bantuan, ya. Will you please help me to get the book, ya. Bisa tolong aku untuk mendapatkan buku itu. Will you do me a favor please? Boleh bantu saya sebentar, gitu, ya. Jadi permintaan bantuan. Jadi di dalam kalimat-kalimat ini mengandung permintaan bantuan, gitu, ya.
Kemudian dipakai untuk mengatakan apa yang kita pikir, rasa, atau tahu akan terjadi di masa depan. Ya, biasanya digunakan dengan I think, I hope, atau I'm sure. I think they will agree to our plan. Ya, jadi ini pendapat ya. Into 2100, people will use flying vehicle instead of car. Ya, 2100. Jadi orang-orang akan menggunakan kendaraan mobil-mobil terbang gitu ya, yang terbang daripada menggunakan mobil yang di darat gitu ya maksudnya. Jadi ini akan yang akan terjadi di masa depan apa yang dia pikir, rasa, atau tahu gitu ya. Pendapat-pendapat biasanya ini. Kemudian dipakai ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu secara spontan atau on the spot ya, yang secara spontan. Misalnya, we haven't got any juice, I'll go to the corner shop and get some. Jadi dia baru tahu bahwa tidak ada jus lagi, maka dia spontan berkata kepada temannya, aku akan pergi ke toko di ujung jalan untuk mendapatkan jus ya. I'm thirsty, I'll drink a glass of water. Nah, ini tiba-tiba dia haus, dia on the spot spontan dia mau minum air gitu ya. Jadi maksudnya itu. Kemudian dipakai untuk menawarkan diri menolong seseorang. I'll help you with washing up, mom. Jadi ini penawaran bantuan. Ya, kalau ini kan memohon bantuan, kalau ini menawarkan bantuan. Nah, jadi fungsi-fungsi di sini memberikan kita sebuah pengertian bahwa dia menggunakan will, gitu ya. Nah, sekarang be going to. Be going to itu sama ya, subjeknya plus to be plus going to plus verb one ya. Kita menggunakan be going to untuk membuat ramalan perkiraan ketika sesuatu di masa kini telah menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, misalnya, look, the skier has lost his balance. He is going to fall. Jadi dari peristiwa yang terjadi di masa kini, di mana skier ini lost his balance, kehilangan keseimbangan, diambil kesimpulan gitu, ramalan atau perkiraan bahwa dia akan jatuh. Jadi seperti itu ya. When she sees his mess, she's going to be angry. Ketika dia melihat keadaan yang berantakan ini, dia akan menjadi marah. Nah, jadi ramalan perkiraan ini bisa dibuat karena udah ada tanda-tandanya gitu ya. Udah ada tanda-tandanya. Kalau orang misalnya jalan nih, lagi jalan, di depan ada lubang gitu. Kita lihat. Nah, kita pasti berpikir, wow, dia pasti akan jatuh nih. Kemungkinan besar lagi dia akan jatuh ya. Nah, kita pakai is going to. He's going to fall gitu ya. Jadi perkiraannya berdasarkan apa yang telah terjadi di masa kini. Dan perkiraannya itu kira-kira 90% akan terjadi gitu ya. Kemudian untuk membicarakan tentang apa yang ingin kita lakukan di masa depan, telah membuat rencana. Nah, ini biasanya telah membuat rencana. Misalnya, we're going to take part in a TV quiz. Ini sebenarnya kan kalimat ini kurang jelas, tapi karena kita sedang membicarakan ini, dianggapnya ini sudah membuat rencana, ya. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah membuat rencana akan mengambil bagian dalam quiz di televisi. Terus berikutnya, your sister is an excellent dancer. Yes, she is. She's going to study at the Royal Academy of Dance. Nah, di sini dari excellent dancer ini bisa diambil kesimpulan bahwa dia sudah merencanakan untuk belajar di Royal Academy of Dance, ya, karena dia dance-nya bagus sekali gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Why are you dialing the phone? I am going to make a call to my friend in Texas. Nah, di sini memakai I am going to karena orang kalau misalnya sudah dialing telepon, pasti dia sudah punya rencana untuk menelepon seseorang, betul kan? Tidak mungkin orang cuma dialing telepon itu iseng-iseng ya. Jadi kalau orang sudah dial telepon, sudah memutar, udah memencet nomor telepon, itu pasti sudah punya rencana sebelumnya, sebelum dia memencet telepon itu untuk untuk melakukan telepon kemana gitu. Makanya pakai I'm going to, karena sudah rencana. Oke, nomor 2, this chair is too hard, my back really hurts. Ya, jawabannya I will get you a pillow. Nah, di sini adalah tindakan spontan karena tiba-tiba temannya berkata, aduh, punggung saya sakit nih, kursinya terlalu keras. Nah, ini punya inisiatif untuk mengambilkan dia sebuah bantal. Jadi tindakan spontan karena kejadian ini, ya. Kemudian I can hear the music. I will turn it up so you can hear it. Nah, ini juga tindakan spontan ya. Tindakan spontan karena dia nggak bisa dengar musik, lalu dia dengan cepat berespon, saya akan gedein suaranya supaya kamu dapat dengar ya. Kemudian we are so excited about our plans to the cruise next month to France. Nah, mereka kan sudah excited nih dengan rencana mereka untuk pesiar next month ke France ya.
Nah, berarti dia harus pakai are going to visit Barbados, Trinidad, dan Bahamas karena ini sudah direncanakan. Pasti mereka waktu membuat rencana untuk cruise ini, dia udah merencanakan kemana aja nih mau pergi nanti di France ini ya. Jadi sudah pakai are going to. Selena will go to the picnic. Gordon will be there also. Nah, ini seperti janji ya, seperti udah janjian gitu. Selena akan pergi ke piknik, Gordon juga akan ada di sana ya, sudah janjian. Jadi sudah ada janji untuk pergi piknik bersama-sama ya. Kemudian it is so cold in the cafe. I will get your sweater from the car. Nah, ini juga tindakan spontan ya, karena tiba-tiba mereka ada di cafe dan tiba-tiba merasa dingin. Nah, temannya dengan spontan berkata dia akan ambilkan sweater. I think he will be the best student in the class. Nah, ini adalah sebuah pendapat ya, sebuah pendapat, sebuah perkiraan di masa depan. Mungkin dari penglihatan dia orang ini pintar dan sebagainya ya. Tapi kan kalau ini kan kurang bisa 90% berhasil ya, benar gitu ya. Cuman ini kan adalah perkiraan dia, pendapat dia ya. If I win the lottery, I am going to donate 50% of the prize. Nah, ini pakai I am going to karena dia sudah rencana kalau dia menang lotre, dia akan melakukannya, tapi pasti rencana dulu ya. Tidak mungkin tiba-tiba dia secara spontan melakukannya, tapi pasti udah rencana dulu. Kemudian, please help us. We have to get back to the theater for rehearsal. Tolong kami harus masuk ke teater untuk latihan. The man at the back door will open it for you. Nah, di sini tindakan yang sedang terjadi pada waktu itu secara spontan. Jadi dia akan membuka pintu itu ya, karena ini tiba-tiba kejadiannya, pasti nggak direncanakan ya. When the typhoon ends, we are going to sail around the world. Nah, di sini sudah pasti rencana dulu ya. Kalau ini angin topannya berakhir, mereka akan pergi berlayar ke keliling dunia. My radio is broken. Will you fix it for me? Nah, di sini permintaan bantuan ya. Permintaan bantuan. Jadi will you fix? I have 2 weeks vacation in August. I'm going to fly to Vietnam. Nah, ini ada 2 vacation 2 weeks ya, 2 minggu di bulan Agustus. Nah, dia sebelumnya udah rencana akan pergi ke Vietnam. Jadi I'm going to, udah rencana ya. My car ran out of gas. It won't go. Nah, ini juga pasti pakainya will karena tiba-tiba kejadiannya ya. My supervisor is a really nice guy. He promised me a big bonus this year. He promised me that he will give me if we increase sales by 10%. Nah, ini adalah syarat. Ya, adalah syarat if di sini, ya. Jadi pakai will. Kalau persyaratannya tidak dipenuhi, mereka tidak mendapatkan bonus. You spill the milk, I will clean it up. Nah, ini tindakan spontanitas ya. Ini susunya tumpah, dia mau bersihkan. I'm hungry. Oh, I will make you a sandwich. Nah, ini juga tindakan spontan ya. He is going to study law at UCLA next year. Nah, ini adalah tindakan yang sudah direncanakan, sudah next year ya. Oh, darling, I love you so much. Will you marry me? Nah, ini juga ini pakai will karena ini ada tindakan di mana dia ingin menikahinya. Nah, ini untuk hal ini banyak yang bertanya, oh kalau misalnya orang mau ngajakin merit kan nggak mungkin tiba-tiba atau spontan kan, pasti rencanain. Nah, ini dia bahasa Inggris tuh kadang-kadang punya pengecualian sendiri ya. Jadi kalau untuk married people ya, untuk menikah seseorang itu pakainya pasti will you marry me gitu ya. Jadi soalnya lucu ya kalau kita berkata I'm going to marry you. Am I going to marry you? Nah, itu kan lucu ya, nanyanya seperti itu. Karena ini kan pertanyaan kan bentuknya kan. Kalau itu kan jadi am I going to marry you? Nah, itu kan nggak lucu kan. Jadi lebih bagus kalau pakai will ya, walaupun sudah direncanakan pastinya ya. Orang tidak mungkin secara spontanitas ngajakin orang merit ya. Ya ada sih yang seperti itu, tapi paling 1 atau 2. Nah, umumnya orang pasti akan rencanain dulu ya untuk mengajak orang menikah ya, tapi pemakainya will pasti ya. Look at those clouds, it's going to rain any minute. Nah, di sini melihat kejadian di masa kini, oh udah mungkin awalnya udah gelap. Nah, jadi kemungkinan 90% hujan. Jadi is going to. Jack is going to meet Tom tomorrow afternoon. Nah, di sini sudah rencana ya tomorrow afternoon ya. Tapi kadang-kadang pakai will juga boleh lah ini tomorrow afternoon gini ya. Ini artinya bikin janji sebenarnya. Ini sebenarnya bikin janji ya. I think he will be successful. Nah, ini juga pendapat dia ya, tapi nggak sampai 90% lah, namanya juga pendapat ya. As soon as he arrive in Dallas, she will give you a call. Nah, ini janji juga ya, janji kepada orang.
Kadang-kadang juga bisa dikatakan she is going to give you a call. Ya, boleh-boleh aja ya, karena kan ini janji ya, pasti sudah rencana. Look at those cloud on the horizon, is going to rain. Nah, di sini kelihatan ya, kelihatan dari peristiwa masa kininya sudah gelap ya. Jadi dia membuat prediksi atau ramalan bahwa akan hujan. Oke, jadi seperti itu ya. Coba sekarang kita latihan. Fill the blanks with future tense, will or be going to. I feel a bit hungry. I think bla 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 something to eat. Nah, ini kan perasaan ini tiba-tiba datangnya. Berarti dia harus pakai will. I think I will have something to eat. Nah, karena ini kan tiba-tiba ya. Jadi spontanitas. Terry is doing his examination tomorrow. He hasn't done any work for them and he is not very intelligent. Terry akan ujian tuh besok. Dia tidak belum belajar lah istilahnya, dan dia tidak pintar ya. Berarti di sini dari peristiwa-peristiwa ini bisa diambil kesimpulan. Nah, dari ambil kesimpulan itu prediksi kan? Prediksi berarti kalau gitu prediksinya dari masa kini itu pasti pakainya is going to ya. She is going atau he is going to fail ya. I'm too late to telephone Tom now. Bla bla bla, call him in the morning. Nah, ini kan peristiwanya cepat ya, nggak ada rencana sama sekali, udah terlambat. Berarti dia akan ambil inisiatif telepon besok. Berarti tidak, dia ngomongnya itu spontanitas ya. Berarti I will call him ya. Walaupun hitungannya janjian, hitungannya yang direncanakan, tapi rencananya kan dibuatnya saat itu juga. Pada waktu itu dia berkata. Nah, berkatanya seperti ini ya. Kemudian, it is 8:30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8:45, but the journey takes 30 minutes. Nah, di sini kelihatan kan, sekarang 8:30. Dia harus kerjanya 8:45. Berarti kan tinggal sisa 15 menit. Sedangkan perjalanannya ambil 30 menit. Berarti 90% telat pasti ya. Berarti pakai is going to. He is going to be late. Ya, kesimpulan. It is a bit cold in this room. Is it? Ini kan, oh ini kamarnya, ruangannya sedikit agak dingin ya. Nah, berarti kan dia ambil spontanitas untuk menyalakan. Berarti I will turn on the heating ya. Saya akan menyalakan pemanas ya. We haven't got any cigarettes. Oh, haven't we? Nah, di sini tiba-tiba ya temannya ngomong. Berarti dia langsung mengatakan I will go ya. Nah, jadi spontanitas. There is a hole in the bottom of the boat. It is filling up with water very quickly. Nah, di sini ada lubang di bagian bawah perahu. Sekarang perahunya dipenuhi air sangat cepat. Nah, berarti kan pasti akan tenggelam ya, 90% atau 100% pasti ya kalau begitu ya. Berarti ini pasti is going ya. It is going to sink. Did you write that letter to Jack? Oh, I forgot. Thanks for reminding me. Nah, berarti kan ini dia lupa. Terima kasih udah mengingatkan saya. Dia pasti ngomongnya saat itu nggak bakal I'm going to, pasti I will write it this evening ya, karena dia melakukannya dengan cepat ya. And is driving. There is a very little petrol left in the tank. The nearest petrol station is long away. Nah, ini kan Anne sedang berkendara. Sekarang sisanya tinggal dikit nih bensinnya di tangki. Nah, yang terdekat aja masih jauh. Berarti prediksinya adalah akan telat ya, akan kehabisan bensin. Nah, kita tahu kalau udah kesimpulan gitu pasti it is going to run out of petrol. Ya, the car is going to run out of petrol. Would you like tea or coffee? Nah, ini kan pertanyaan langsung dijawab. Berarti tidak mungkin pakai going to, pakai will. I will have coffee, please. Jadi seperti itu ya cara kalian menganalisa memakai he's going to atau I will. Nah, kalau he's going to kan cuma ada dua tuh ya. Yang sudah prediksi atau yang sudah direncanakan ya. Jadi prediksi itu yang sudah ada masa kininya, ketahuan akan terjadinya berikutnya apa gitu ya. Kemudian yang satu lagi sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau kalian bingung, itu juga bisa digunakan misalnya seperti ini ya. Nah, di sini is too late to telephone Tom now, I will call him in the morning. Nah, ini masalahnya adalah dia mengatakan ini pada saat itu juga gitu loh. Bukan karena memang sih pasti kan ini hitungannya rencana, tapi kan rencananya dibuatnya pada saat itu gitu dengan spontanitas dia karena sudah terlambat. Berarti jangan pakai I will going to ya, tapi I will call gitu ya. Jadi
Seperti ini juga ya, did you write this letter Jack? Oh forgot, thanks for reminding me, I will write this evening. Memang dia rencananya malam ini, belum terjadi, tapi kan dia mengatakan ini secara tiba-tiba gara-gara dia ditanyain gitu ya. Oh ya lupa, oke deh I will gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja video kita pada edisi yang kali ini. Saya harap bisa membantu kalian untuk membedakan antara to be going to dan will to shall ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.